Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pon ya. Kadang saya suka heran sama diri sendiri karena kadang apa yang saya ucapkan sering kejadian. Itu adalah biasa saja gitu. Yang lain juga sama. 34 weton yang lainnya juga sama. Ya. Ngomong kejadian. Nah, kebanyakan orang-orang yang tersakiti itu biasanya ketika ngomong bisa menjadi kenyataan. Atau yang dikenal dengan itu geni, ya, atau kutukan. Nah, tapi pada intinya, ya, ini bisa dilatih. Ya. Ketika Anda ngomong, ya, terus kejadian, itu biasanya, ya, cipta rasa karsa itu sudah jadi satu kesatuan. Gitu. Jadi antara pikiran, ya, antara tindakan, antara perasaan, hati itu sudah bulat itu. Biasanya akan menjadi kenyataan. Tapi kalau tidak bulat, misalkan pikiran Anda ngalor, gitu, batin Anda ngidul, gitu, terus melaku Anda ngulon, ya wis, tidak akan pernah terjadi. Terus juga menanggapi komentar saudara kita, ya. Anak saya lahir Kamis Pon, ibadahnya dan puasanya rajin. Tapi kadang-kadang mata batinnya bisa melihat makhluk gaib. Anak saya, ibunya telah wafat. Dan pernah juga dulu saudara ibunya anak saya cerita ke saya bahwa kakeknya ibunya anak saya itu bingung ini. Komentarnya ini bulat ini. Anak saya cerita ke saya bahwa kakaknya ibunya anak saya itu seorang ulama besar. Ibunya anak saya juga dulu pernah cerita. Golok Banten, tapi sudah hilang. Yang ingin saya tanyakan, apakah anak saya termasuk tanda-tanda yang mewarisi kodam leluhur kakeknya? Terima kasih. Gini ya, kodam leluhur kakeknya, mewarisi kodam leluhur kakeknya. Kodam leluhur ini kan makhluk halus ya. Kodam leluhur ini kan makhluk halus yang dulu diikuti oleh leluhurnya. Ketika leluhurnya meninggal dunia akan turun ke anaknya. Ya. Sama halnya dengan saya ya, teman-teman Kamis Pon. Saya menjalankan keilmuan. Ya. Banyak amalan-amalan yang saya amalkan. Amalan ilmu hikmah banyak ya. Lah, itu tidak sengaja. Ya. Sengaja atau tidak sengaja? Ya sengaja sebenarnya ya. Tapi saya tidak sengaja. Itu anak saya itu ya ketempelan gitu loh ya. Artinya ya diikuti oleh makhluk tadi gitu. Akhirnya bisa melihat gitu loh. Ya, penglihatannya ya tajam. Ya, pernah saya ajak ke makam itu ya, ke makam. Ya. Ini tanda ketempelan ya, ini tanda ketempelan. Saya ajak ke makam. Saya bisa merasakan, oh di sini banyak energinya gitu. Saya bisa merasakan. Ya, tapi anak saya bisa melihat. Nah itu untuk mbah lunggu-lunggu, sowan sampean kirim ya. Itu mbah Kong itu sowan sampean kirim. Itu Mbak Boyot barang itu sowan iki lunggu cekikian iku. Ya siang-siang itu ngomong lah. Landi ya itu. Dek Maesan itu duduk-duduk. Nah, itu yang dilihat itu sebenarnya bukan mbah saya, bukan leluhur saya, bukan. Yang dilihat itu ya kodam, ya jin makhluk halus yang dulu ikut dengan leluhur saya. Ya, jadi hal-hal semacam ini jangan dikultuskan, gitu ya. Biasa saja. Nanti kalau Anda mengkultuskan, Anda akan masuk alam imajinasi, alam halusinasi. Ya, ujung-ujungnya Anda akan jadi dukun. Dididik kodam. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan ya. Kalau orang katakanlah ahli puasa, ahli wirid, ahli zikir ya. Ya, bisa jadi kodam yang ikut dengan dirinya adalah kodam dari jenis keilmuan ya. Dari jenis kodam leluhur ini belum tentu. Juga belum tentu. Contoh misalkan leluhur Anda tukang santet, tukang teluh, tukang sihir. Anda rajin ibadah, ya tidak mungkin kodam leluhur ikut dengan diri Anda. Ya,
Kalau Anda rajin ibadah, rajin tirakat, kodam leluhur Anda juga dulunya leluhur Anda ini kiai misalnya, ya bisa jadi ikut dengan diri Anda ya. Tapi apapun itu ya, apapun itu yang namanya kodam itu adalah makhluk halus ya. Kalau kita tidak waspada ya kita yang akan dijerumuskan. Makanya wis ndak usah adek kodam-kodaman. Kalau Anda tidak tahu ilmunya wis ndak usah kodam-kodaman. Karena apa? Wis malah berantakan ya. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Jadi kodam leluhur ya. Jangan dikultuskan, biasa saja. Kita diikuti oleh kodam leluhur ya biasa saja. Ya, yang perlu kita sikapi adalah bagaimana supaya keberadaan kodam leluhur tadi itu tidak ganggu kita gitu loh ya. Tidak efek dan efek negatif di dalam diri kita. Orang ketempatan kodam leluhur sudah pasti bisa melihat makhluk halus. Ya. Karena apa? Di dalam dirinya ini ada makhluk halus. Ya tentunya melihat sesama kawannya kan ya bisa gitu. Coba bayangkan ya. Ketika ketempatan seperti ini ya, sering melihat makhluk halus, ya, energinya akan terkuras. Ya. Energi batinnya ini akan terkuras. Sehingga orang yang ketempatan makhluk halus semacam ini akan mudah lemes ya. Akan mudah loyo, akan mudah lemes. Nah inilah yang sangat berbahaya. Ketika kita biarkan terus itu akan sangat berbahaya ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda sikapi dan Anda aplikasikan di dalam kehidupan nyata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.